نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai mukaddimah yang berkaitan tentang iman terhadap takdir dan Allah. Karena kita merujuk kepada kitab yang telah disusun oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan apa yang telah beliau bahas dalam kitab ini sangatlah luar biasa. Penyusunannya sangatlah rapi, seakan-akan beliau menyiapkan terlebih dahulu. Bahkan saya lihat di beberapa kitab yang membahas secara khusus tentang iman terhadap takdir, penerapan dan peletakan judul-judul yang dibahas dalam kitab yang mereka bahas berkaitan dengan iman terhadap takdir serupa dengan apa yang telah disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sedikit tambahan bahwasanya kitab yang kita bahas ini sebelumnya adalah kajian yang beliau bawakan, kemudian kajian tersebut dibukukan oleh murid-muridnya, dan sangat rapi sekali penyusunan yang telah beliau susun. Kita sebelumnya membahas tentang ahli sunnah wal jamaah itu dalam takdir tidaklah berlebih-lebihan dan tidaklah meremehkan, tidaklah terlalu berlebih-lebihan terhadap ikhtiar, terhadap sebab sehingga menafikan takdir, tidak juga berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir sehingga menafikan ikhtiar dan usaha seseorang. Tidak. Ahli sunnah wal jamaah mengumpulkan di antara keduanya, sehingga ketika seorang beriman dengan takdir, maka keimanannya tidaklah sempurna kecuali diiringi dengan ikhtiar. Di antara dua hal ini pembahasan kemarin kita bahas. Maka pada pertemuan dengan keimanannya, ketika seorang bertemu dengan Allah dengan keimanan tersebut, maka dia beriman terhadap takdir sesuai dengan apa yang telah diutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antara hal tersebut, tahapan tersebut adalah, atau tingkatan tersebut, beriman bahwasanya segala sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya, baik secara keseluruhan ataupun secara terperinci. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, baik itu perkara yang sangat detail sekali, sangat kecil sekali, sangat terperinci sekali, ataupun perkara-perkara yang diketahui oleh semua orang. Maka dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, hal tersebut tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebelum hal tersebut terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui. Ini tahapan yang pertama yang harus terjadi tentang keimanan terhadap takdir. Sebelum hal tersebut terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui. Sehingga ketika terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Setelah terjadi, apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Sehingga tidaklah ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini
kecuali hal tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu diketahui oleh Allah. Baik itu sesuatu yang terjadi di tengah malam gelap gulita, yang tidak ada bulan, tidak ada penerangan sama sekali. Kemudian sesuatu tersebut sangatlah hitam, anggaplah semut hitam. Kemudian semut hitam tersebut berjalan di batu yang hitam, di malam yang kelam, di tengah kegelapan malam, maka itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui apa yang akan terjadi dari sebelum diciptakan alam semesta ini sampai binasa, sampai manusia masuk surga, masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dalil yang pertama yang berkaitan dengan hal ini adalah yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat 559. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ayat tadi saya sebutkan yang berapa? 59. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kunci-kunci gaib. Ya, kunci-kunci tersebut tidaklah ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kunci-kunci gaib. Apa itu kunci-kunci gaib? Ketika seseorang apa yang terjadi untuknya esok hari, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka ada dari nafsu. Maka taksibu pada, tidak ada yang mengetahui satu jiwa esok hari. Apa masih hidup? Apa sudah di bawah? Tidak ada yang tahu. Ada yang jadi kita nanti besok masih hidup, tidak ada. Allah yang tahu. Di mana kita nanti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kemudian Allah katakan, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada satu kertas, satu daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Jadi di pohon yang rindang, kemudian di antara pohon tersebut ada satu daun yang jatuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wa la habatin fi dhulumatil ardi. Dan tidaklah ada satu biji di tengah kegelapan malam, wala rabbin wala yabisin, baik itu dalam keadaan basah ataupun kering, illa fi kitabin mubin, kecuali tercantum dalam kitab yang sangat jelas, tercantum, tertulis. Jadi tidaklah ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas pengetahuan dari Allah, atas ilmu dari Allah. Allah mengetahuinya sebelum hal tersebut terjadi. Jadi apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70, alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fis samaa'i wal ardi inna dhalika fi kitab
Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bukankah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan semua itu tercantum dan tercatat dalam kitab yang Al-Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan sesungguhnya hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Dalil yang ketiga dari Al-Qur'an tadi. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Rabb kamu berkata kepada malaikat-malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah artinya manusia yang manusia tersebut beranak pinak di muka bumi. Ini khalifah. Bukan khalifah yang artinya sebagai pengganti Allah, tidak. Karena manusia bermaksiat, bahkan melakukan kesyirikan. Khalifah humul ladzina yakhluqu ba'dhum ba'dha, yang mana mereka saling mengganti di antara mereka. Generasi kemudian berganti dengan generasi yang sebelumnya dihilangkan oleh Allah, kemudian Allah munculkan generasi yang baru, itu khalifah. Qalu ataj'alu fiha. Maka para malaikat berkata kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau jadikan di muka bumi ya orang-orang yang mana mereka merusak di muka bumi, wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sedangkan kami senantiasa bertasbih kepada Engkau dan menyucikan nama Engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui, wahai para malaikat. Di antara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, jeleknya perangai iblis, kesombongan yang ada di hati iblis, yang mana pada saat itu iblis bersama dengan para malaikat, walaupun iblis dari bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati iblis. Ini a'lamu wa la ta'lamun. Sehingga ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam dalam rangka taat kepada Allah, dia mengatakan, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Ada kesombongan, ada rasa dengki yang diketahui oleh Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah mengetahui bahwasanya di antara khalifah yang saling berganti dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, ada di antara mereka para nabi, ada di antara mereka para rasul, ada di antara mereka adalah orang-orang yang saleh, yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalilnya. Adapun dari
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, paling mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak musyrikin, orang-orang musyrik yang mana mereka mati sebelum mencapai usia taklif, usia pembebanan syariat, yaitu usia taklif. Apakah mereka masuk surga dan masuk ataukah masuk neraka? Maka Rasulullah katakan, Allah a'lam, Allah yang lebih mengetahui dengan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian tahapan yang kedua adalah al-kitabah. Allah yang mengetahui, yang pertama mengetahui al-ilm. Yang kedua al-kitabah, mencatat, dicatat, ditulis. Keimanan yang berkaitan dengan takdir, beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menulis segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala ketahui dengan ilmunya, yang berkaitan dengan takdir seluruh manusia dan seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Di kitab, di tulisan yang namanya, di kitab yang namanya Al-Lauhul Mahfuz. Paham? Yang namanya tahapan yang kedua al-kitabah, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat, menulis yang berkaitan dengan keimanan dengan takdir, bahwasanya kita beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat, menulis yang berkaitan dengan apa yang Allah ketahui, yang berkaitan dengan takdir seluruh alam semesta sampai hari kiamat kelak. Di Al-Lauhul Mahfuz, di kitab yang kitab tersebut Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan pena untuk menulis di kitab tersebut semua takdir alam semesta. Dalil-dalilnya dari dua dalil yang tadi kita bahas, surat Al-An'am ayat 59 dan surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-59 Allah katakan, illa fi kitabin mubin. Semua yang terjadi di alam semesta ini, baik daun yang jatuh ataupun biji yang ada di kegelapan malam, baik kering ataupun basah, semuanya diketahui oleh Allah dan semuanya tercantum dalam Al-Lauhul Mahfuz. Semuanya tercantum, tidak keluar dari Al-Lauhul Mahfuz, semuanya ditulis, sehingga tidaklah sesuatu yang terjadi kecuali tercantum dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Di dalam ayat yang kedua yang tadi saya bawakan, surat Al-Hajj ayat yang ke-70, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inna dzalika fi kitab, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi, inna dzalika fi kitab. Bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya itu semua ada di dalam kitab, di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala mudah. Ingat perkataan ulama pada pertemuan yang lalu, pembahasan tentang tauhid yang berkaitan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu mampu. Sehingga ketika kita membahas tentang tauhid,
kita membahas tentang kekuasaan Allah yang terhadap segala sesuatu mampu. Jangan kita bayangkan dan gambarkan sesuai dengan kemampuan kita, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Di dalam surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan, kami hitung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab yang induk, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Jadi segala sesuatu yang terjadi dari apapun juga, maka semuanya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Banyak ayat yang berkaitan tentang hal ini. Dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah katakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tulis untuk kami. Dalam surat At-Taubah ayat 51. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka menjadi manusia-manusia yang sangat berani sekali. Bukan berani nekat, bukan. Berani untuk mendapatkan kemuliaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena mereka meyakini, akankah mereka hidup ataukah mereka mati telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun di hadapan mereka sama. Mau pasukan yang banyak ataupun sedikit, maka mereka tetap menyatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Sesungguhnya tidaklah menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Muslim yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Qala wa 'arshuhu 'ala al-ma'." Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis takdir seluruh alam semesta ini. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit 7 lapis dan menciptakan bumi 7 lapis, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kana 'arshuhu 'ala al-ma', dan 'arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas air. Maka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan, tuliskan, ini semuanya berada di Al-Lauhul Mahfuz. Berada di Al-Lauhul Mahfuz. Sehingga Al-Lauhul Mahfuz inilah yang tidak akan disentuh oleh siapapun juga, kecuali oleh malaikat-malaikat yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali mereka yang tersucikan, yakni para malaikat. Bingung apa paham ya, Pak? Paham ya? Jadi tahapan yang pertama ilmu, tahapan yang kedua dicatat, ditulis oleh Allah. Kita beriman bahwasanya apa yang diketahui oleh Allah yang berkaitan dengan alam semesta ini semuanya
dicantumkan dan ditulis di Al-Lawh Al-Mahfuz. Dalil yang tahapan yang ketiga, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidaklah terjadi sesuatu di alam semesta ini, baik di langit ataupun di bumi, kecuali terjadi atas kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin terjadi di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, baik yang berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan ataupun yang dilakukan oleh makhluknya. Maka semuanya terjadi di alam semesta itu atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat dalam surat Yasin ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki sesuatu, perkara tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal mengatakan kun, jadilah, maka perkara tersebut akan jadi. Tidak ada yang mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang-orang yang mereka menafikan dan tidak beriman terhadap takdir, seakan-akan mereka berkata kepada Allah, ya Allah, banyak hal terjadi di dalam kekuasaanmu yang hal tersebut terjadi tidak sesuai dengan kehendakmu dan keinginanmu. Seakan-akan ada Rabb yang lain yang mengurusi alam semesta ini selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah katakan, orang-orang yang mengingkari takdir, mereka adalah majus hadhil ummah. Mereka serupa dengan majusi dari umat ini. Sebagaimana majusi memiliki keyakinan bahwasanya api itu adalah Tuhan, kemudian cahaya itu adalah kegelapan juga Tuhan, maka orang-orang yang menafikan takdir pun mau tidak mau meyakini hal yang serupa. Bila ada Rabb yang mengatur alam semesta ini selain Allah, karena mereka mengatakan ada hal-hal yang terjadi di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, apabila Rabb kamu menghendaki, pastilah mereka tidak melakukan hal tersebut dari kemungkaran-kemungkaran. Apabila Allah menghendaki, menunjukkan tidaklah sesuatu terjadi di alam semesta ini kecuali di bawah dari kehendak Allah, di bawah dari keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 253, awal juz yang ketiga, walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, pastilah mereka tidak akan berperang setelahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka hal tersebut terjadi. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dalam hadis yang sering kita dengar bahwasanya Nabi mengatakan inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'. Sesungguhnya hati-hati anak manusia semuanya di antara dua jemari dari jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menetapkan jarinya Allah, jemarinya Allah, kita mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, akan tetapi tidak melupakan dengan jari-jari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jari tersebut sesuai dengan keagungan Allah, kebesaran Allah yang tak mungkin terlintas di benak-benak manusia. Apabila di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala jari-jarinya salinglah berbeda, maka bagaimana antara makhluk dengan Khalik pasti lebih berbeda. Dan ini kita tetapkan yang berkaitan dengan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Rasulullah kabarkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki hal tersebut. Tidak boleh kita takwilkan, tidak boleh kita maknakan dengan makna yang lain, karena Rasulullah itu adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Apabila Rasulullah memiliki keinginan makna yang lain dari makna tersebut, maka pasti Rasulullah menyebutkan dengan makna yang dengannya kita memahami maksud Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah menetapkan untuk Allah tangan, kita tetapkan tangan tersebut sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak kita serupakan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya kekuasaan. Karena apabila artinya kekuasaan, pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menggunakan kosakata yang maknanya kekuasaan. Qalbin wahid, hati-hati manusia tersebut bagaikan satu hati di sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati-hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan yang keempat dari keimanan terhadap takdir penciptaan atau al-khalq, penciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama mengetahuinya, yang kedua mencatat atau menulisnya, yang ketiga semua yang dicatat diketahui itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dikehendaki. Yang keempat, yang dikehendaki, yang diketahui dan yang dicatat semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah ada terjadi sesuatu di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus semua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai. Jadi semua yang terjadi termasuk dari Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah yang mengurus dan Rabb semesta alam. Sehingga Allah katakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Inilah 4 tahapan yang berkaitan keimanan terhadap takdir. Ilmu mengetahui, yang kedua apa? Mencatat, menulis, ditulis dalam satu kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Yang ketiga apa? Masyiah menghendaki. Yang keempat al-khalq. Mungkin saya cukupkan karena sudah berapa. Dan pembahasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini sangat panjang sekali yang berkaitan dengan 4 di antaranya macam-macam takdir. Kemudian apakah keimanan terhadap takdir menjadikan seseorang tidak berikhtiar, beliau bahas. Kemudian ketika seorang berbuat kemaksiatan,
kemudian beralasan dengan takdir boleh atau tidak, beliau bahas. Dan kemudian beliau pun membahas tentang buah dari keimanan terhadap takdir. Dan insya Allah akan saya tambahkan urgensinya kita membahas tentang takdir. Nanti yang terakhir, urgensinya apa kita membahas keimanan terhadap takdir. Saya kira semuanya akan saya bawakan dalam pertemuan kali ini. Tidak tahunya baru 4 tahapan yang berkaitan dengan takdir, waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.